Lain lagi persoalan yang menemani beliau itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi ketika sakitnya, kata Aisyah, beliau mengatakan, minta Abu Bakar mengimami orang salat. Pada Salih bin Nas, salah semarat ini terjadi 3 kali. Maka suatu ketika Abu Bakar memimpin. Fawajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nafsihi khifah. Suatu ketika Abu Bakar sementara memimpin salat, tiba-tiba Nabi merasa agak ringan sakitnya. Fakharaja. Lalu beliau keluar dari kamar, mendekat Abu Bakar. Falamma ra'ahu Abu Bakrin, ketika beliau dilihat oleh Abu Bakar, zahaba liyastakhir, Abu Bakar bergerak mundur. Fa'uma ilaihi bari, lalu memberi isyarat kepada Nabi dengan tangannya, memberi isyarat agar Nabi menggantikan sementara salat. Hatta jalasa ila jambi, sampai duduk di sampingnya. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas wa Abu Bakar yusmi'uhum. Maka ketika itu Nabi pun memimpin, melanjutkan salat Abu Bakar. Dan Abu Bakar memperdengarkan salatnya Nabi kepada jamaah. Jadi Abu Bakar shalla imaman, Abu Bakar memimpin menjadi imam. Summa salafa Rasul, kemudian minta ganti oleh Rasul. Fasalla imaman, maka Nabi pun menggantikannya. Kita masih ada ingat yang lalu itu, kasus di mana Nabi mengganti Abu Bakar sementara jadi imam juga. Kasusnya bagaimana? Yaitu suatu ketika Nabi pergi mendamaikan suatu keluarga yang terjadi sedikit masalah. Tiba waktu salat, Nabi belum pulang. Abu Bakar memimpin. Sementara Abu Bakar memimpin, datang Nabi. Datang Nabi
mendekat di tempat imam. Jadi Abu Bakar paham ini Nabi mau jadi imam. Abu Bakar mundur, Nabi menempati posisinya. Nabi pun melanjutkan. Tentu yang jadi masalah di sini kemungkinannya tidak sama rakaatnya itu. Orang yang sudah dari tadi salat dan dengan ini imam yang baru datang. Bagaimana modelnya ini? Orang yang datang ini harus menyesuaikan gerakan salatnya dengan gerakan makmum yang sudah ada lebih dahulu salat. Sampai andai kata makmumnya tadi sudah habis salatnya sementara ia belum, pada pengajian kita yang lalu dikatakan penyelesaiannya bagaimana. Ini imam yang di belakang belum selesai salatnya, masih ada rakaat yang tersisa, sementara makmumnya sudah habis. Di situ disebutkan penyelesaiannya salah satu dari dua cara. Yang pertama ialah mereka niat pisah dari imam lalu memberi salam. Yang kedua, cara yang kedua, mereka menunggu di tahiyat akhirnya itu, menunggu imamnya sampai selesai. Imam itu nanti setelah memberi salam baru ikut memberi salam. Dan kata maha guru kita di sini, itu yang afdal. Itu yang afdal dilakukan, menunggu imamnya sampai selesai salatnya baru mereka juga ikut memberi salam. Yang macam ini itu bagusnya kalau satu masjid sudah diajar lebih dahulu makmumnya, sehingga ada kesepakatan makmum itu. Umpamanya sudah disampaikan kepadanya bahwa yang afdal begini, sehingga makmum itu melakukan yang itu yang afdal apabila imamnya melanjutkan salatnya. Artinya sama-sama mereka itu menunggu. Kalau tidak, maka akan begini jadinya. Ada yang menunggu, ada yang tidak. Karena memang berhak salah satu daripada kedua hal itu dilakukan. Rupanya begini juga ketika Nabi sakit. Nabi sakit, Abu Bakar memimpin, sementara salat Nabi datang. Kalau salah seorang makmum yang maju itu tidak ada masalah, karena jumlah rakaat imam dengan makmum sama, hanya menyelesaikan. Makanya itu sebaiknya 4 orang di belakang imam itu adalah orang yang memang bisa jadi imam, katakanlah kopilot. Kenapa? Jika sekiranya salat 4 rakaat lalu setiap rakaat mau diganti, makanya gantian disiapkan itu. Ada pernah saya lihat dalam YouTube itu, imam lagi tersangkut bacaannya karena terganggu suaranya.
Ya. Jadi setelah sudah diupayakan diperbaiki tetapi kelihatannya tidak bisa, maju seseorang yang gantikan, dan betul yang menggantikannya itu enak suaranya, enak lagunya kedengar. Yam yaku memasang itu bayi-bayi mundri nebang mematabai sesorok-sorok si kopi-kopi makan ikon-ikon